Dan untuk membahas keputusan pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai dari 11 menjadi 12% ini, kita akan bahas bersama Kepala Pusat Makroekonomi dan Finance Indef, Bapak Rizal Taufikur Rahman. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, Selamat pagi, Bapak, Mbak. sebelumnya selamat tahun baru. Terima kasih telah menyempatkan diri untuk dialog pagi ini. Ya, sama-sama, sama-sama. Ya, kita langsung saja. Menurut pandangan Bapak Rizal terkait kombinasi kebijakan pemerintah yaitu peningkatan PPN barang mewah dan pemberian stimulus untuk rakyat miskin. Menurut Bapak, apakah kombinasi antara target dan instrumen kebijakan ini sudah tepat, Pak? Artinya pada akhirnya pemerintah hanya memilih untuk meningkatkan PPN pada barang mewah, sementara stimulus yang digelontorkan mencapai 38 triliun rupiah itu, apakah peningkatan PPN ini barang mewah ini mampu memberikan kontribusi signifikan pada pendapatan negara kita? Ya, yang pasti kan pemerintah waktu awal memprediksi penerimaan dari kenaikan PPN 12% untuk barang mewah, meskipun kemarin sepertinya ada redefinisi, ya. Bahkan ada pergeseran, bahkan ada sedikit penyesuaian begitu ya, barang mewah ini. Bahkan contohnya tadi kan clear gitu ya, rumah yang bernilai tertentu yang mewah, kemudian ya apa namanya beberapa fasilitas pesawat jet ya dan lain sebagainya. Beda dengan yang sebelumnya gitu ya. Meskipun pemerintah sudah merencanakan sekitar penerimaan dari PPN 12% ini, sebelumnya itu 70 sampai 80 triliun. Dan itu pun waktu sebelum ada pengumuman kemarin, pendidikan gitu ya, atau sekolah, kemudian rumah sakit, kemudian beberapa fasilitas juga kan kena kemarin. Tapi nampaknya kemarin kan tidak lagi disampaikan gitu. Maka akan berbeda gitu. Dan tentu penerimaan negara atas penggunaan barang mewah yang didefinisikan oleh Presiden kemarin tentu akan berbeda dengan definisi atau juga pengertian yang sebelumnya. Nampaknya proyeksi penerimaan negara juga akan bergeser. Jadi katakanlah kalau kita tetap anggap bahwa penerimaan negara diproyeksi 70 triliun, tetapi pengeluaran hampir di angka 39 triliun, ya, maka tentu memang kelihatannya akan ada surplus gitu ya. Tetapi mesti dilihat gitu ya, barang-barang mewah ini definisinya ya ini juga harus clear gitu, meskipun Pak Presiden sudah menyampaikan itu. Jadi PMK-nya harus clear ya sebagai turunan dari undang-undang ini, price list-nya ya atau nama-nama komoditinya gitu ya. Nah, kalau kemudian pemerintah seiring dengan itu kemudian melakukan mitigasi ya, dengan beberapa program stimulus untuk mempertahankan daya beli masyarakat, ya, terutama berkaitan dengan kebutuhan. Pemerintah coba memberikan pangan murah gitu ya, atau bantuan beras gitu ke 16 juta penerima sasaran sebanyak 10 kilo per bulan katakanlah, atau 50% pelanggan listrik dengan daya maksimum 1.200 volt selama 2 bulan. Kemudian juga pembiayaan industri padat karya dan sebagainya. Nah, ini tentu menjadi apa namanya kombinasi yang menurut saya cukup bisa memberikan hal yang positif gitu ya terhadap ekonomi. Tapi permasalahannya adalah bagaimana stimulus ini diimplementasikan, apakah tepat sasaran enggak? Karena katakanlah untuk beras itu kan diberikan kata 10 kilo per bulan, hanya untuk desil 1 dan 2 katakanlah begitu ya. Jadi desil 1 2 itu adalah rumah tangga yang miskin ya, rumah tangga miskin. Dan Oke. ini tentu akan Ya, mempengaruhi Pak ya Rizal. terhadap daya beli masyarakat itu. Ya, baik Pak Jadi Rizal.
Lalu bagaimana pemerintah menyelaraskan tujuan dari kedua kebijakan ini, Pak? Apakah ada sinergi yang dapat diciptakan antara kedua instrumen kebijakan ini atau nantinya akan ada ketimpangan? Bagaimana menurut Ya, Pak Rizal sendiri? perhitungan kami itu ya ketika dinaikkan PPN 12% barang mewah, maka akan mendegradasi ya atau mengkontraksi konsumsi rumah tangga cukup signifikan gitu ya. Eh, dan yang paling menerima pil pahit ini gitu ya, atau beban ini adalah mereka yang rumah tangga menengah ke bawah. Nah, nampaknya stimulus ini hanya digunakan kepada rumah tangga yang rentan, ya, rentan miskin dan miskin. Tapi yang menengah ini nampaknya nggak ada nih, gitu. Tidak diberikan. Kalaupun diberikan yang tadi untuk listrik karena yang 2.200 kita anggap menengah katakanlah gitu ya, meskipun itu rentan miskin. Itu hanya 2 bulan dan ini juga tidak terlalu banyak membantu. Meskipun pemerintah kemudian memberikan insentif PPh 21 misalnya bagi mereka yang memiliki gaji 10 juta per bulan. Nah, tetapi mekanisme ini juga menjadi catatan penting seperti apa ya agar efektif gitu. Nah, eh, lain halnya kalau pemerintah dua instrumen ini kan mengkompensasi, sisi lain dia mengkompensasi namanya mendegradasi atau menurunkan consumption, sisi lain mau mendorong consumption gitu ya. Tetapi konsumsi Baik, Pak yang Rizal. diberikan. Terima kasih untuk informasinya terkait permasalahan PPN 12% ini. Baik, baik. Selamat pagi, Pak.